Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Ratih Ayu Maulina dengan NIM 117. Saya Risma Aulia Kurniawati dengan NIM 98. Dan saya Fathi Faizal Madin dengan NIM 82. Kami akan melakukan observasi pada UMKM kerajinan milik Ibu Hamdawati yang brandnya bernama Ima Fadina. Tujuan dari observasi ini untuk mengetahui penerapan etika yang diterapkan pada UMKM kerajinan milik Ibu Hamdawati tersebut. Langsung saja kita observasi ya. UMKM kerajinan ini berada di Desa Prambatan Lor, Kaliwungu, Kudus. Pemiliknya adalah Ibu Hamdawati. UMKM ini berfokus pada sampah plastik daur ulang, seperti misalnya bungkus kopi, bungkus marimas, bungkus clean liquid yang masih bisa dipergunakan. Beliau memulai usaha ini karena terinspirasi dari banyaknya sampah yang berserakan. UMKM ini sudah berjalan selama kurang lebih 7 tahun dan sampai saat ini masih aktif. Langsung saja ingin bertanya gitu, apa yang Ibu ketahui mengenai etika bisnis Islam tersebut? Etika bisnis dalam Islam, kalau saya pribadi ya, saya itu mengedepankan, karena kita keluarga muslim, jadi mengedepankan tuntunan Rasulullah. Jadi mulai bisnis yang sekecil apapun, kita usahakan untuk sesuai syariat. Gitu. Dan selanjutnya, menurut Ibu, apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam menjalankan suatu bisnis? Ya, kalau saya ya iya harus. Kan enak menjalankan, terus sesuai tuntunan, sesuai aturan, ndak asal jualan kan. Jualan itu kan harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Kalau ndak ridho, yang satu merasa dirugikan, yang satu merasa kan itu efeknya juga tidak bagus, apalagi untuk kehidupan sosial. Ya seperti itu. Mau tanya lagi Bu, apakah pernah terdapat keluhan dari pelanggan mengenai penerapan etika bisnis yang Ibu jalankan sebelumnya? Untuk komplain pelanggan, kalau kita sudah berusaha untuk melayani pelanggan dengan cara yang baik, jujur dan beretika, insya Allah kita tidak dikomplain. Kecuali kita sudah melanggar ketentuan bisnis, misalnya ini kan memang produk saya seperti ini, tapi ketika diterima orang lain mungkin bukan dari saya langsung, tapi lewat orang lain. Kalau dari saya kan utuh, ini seperti ini, tapi ketika lewat orang lain misalnya kok tiba-tiba resletingnya sudah copot, itu kan sudah apa istilahnya, sudah menyeleweng kan, sudah tidak amanah bagi yang menyampaikan dari barang dari saya ke orang lain. Tapi beda kalau saya langsung sendiri, saya katakan jujur apa adanya, Mbak ini barang saya seperti ini, kalau misalnya kira resleting rusak saya bisa ganti. Kalau dikatakan jujur kan lebih enak. Nah, seperti itu yang saya terapkan dalam hal jual beli, seperti itu. Dan sampai saat ini masih belum pernah ada yang komplain atau ada yang pernah dikomplain Bu? Alhamdulillah soal komplain belum pernah sih. Yang penting kita menerapkan tadi kejujuran terutama. Ya. Transparan gitu. Iya, apa adanya lah. Nek baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk. Itu pun dalam hal kehidupan apapun, tidak cuma dalam bisnis. Dan nanti suatu saat biasa panjang-panjang ya seperti itu. Selanjutnya Bu, apa konsekuensi dari usaha yang sedang Ibu jalankan saat ini? Konsekuensinya apa ya? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab di masyarakat ini. Karena awal bisnis saya mulai ini karena ketertarikan saya ini dalam hal sampah terutama sampah sampai
menggunung, sampah tidak terkelola dengan baik. Suatu saat saya jalan-jalan, pokoknya pas jalan lewat tumpuan sampah sing ndak karuan lah pokoknya. Saya diem, turun dari sepeda motor di bawah apa ya, pokoknya tempat adem, mikir ya, oh ini botol misalnya dibikin seperti ini piye ya, seperti bungkus ini. Rinso kan kadang kita jalan di mana, apalagi di tempat-tempat pembuangan sampah, ngeri sekali mbak. Aku kan iso jahit ya, kenapa nggak tak coba dibikin. Inspirasi itu tiba-tiba datang di tempat yang seperti itu tadinya, nggak nyangka lah. Coba langsung di rumah eksekusi, ada apa ini jaringnya, bungkus-bungkus rinso screen liquid, coba dicuci, kita bersihkan, didaur ulang, dicoba dibikin seperti ini. Konsekuensinya pertama memang agak diremehkan orang, sampah kok dirumati, sampah kok diopeni untuk apa sile. Tapi awal-awal seperti itu, bapak juga iya begitulah, kita direndahkan orang karena mereka belum tahu manfaatnya. Konsekuensinya di situ, kita dihina, diejek, tidak apa-apa lah. Tujuan saya baik, bismillah, saya untuk paling tidak sekecil mungkin untuk menyelamatkan bumi. Kenapa menyelamatkan bumi? Sampah itu kalau dikelola kan bagian dari menyelamatkan bumi, ya kan? Iya, itu salah satu. Konsekuensinya kita diejek orang, tidak apa-apa, mentalnya harus kuat. Betul. Kayak mahasiswa baru belajar, alah non sewu ya, bukan mengejek loh, tapi misalnya suatu saat diejek, oh lagi semester segini, tidak apa-apa. Itu memotivasi diri kita, bagaimana kita jadi mahasiswa yang baik dan beretika menurut masyarakat. Apa sih yang diinginkan masyarakat, mahasiswa yang bagaimana kok ngene ya. Itu kan membangun mental, bener enggak? Betul, ya itu. Oh, di lapangan seperti itu ya, ada cerita-cerita seperti itu. Konsekuensinya berat kalau dirasakan, tapi endaklah. Bismillah, kita kan semua tujuannya ibadah, nggak jual beli apapun kan tujuan ibadah, jadi enteng gitu. Yang penting sesuai syariat. Ya? Betul, itu harus diterapkan. Iya, sesuai syariat. Enak mbak, kita jujur apa adanya itu daripada bohong. Bohong hari ini menutupi kebohongan yang kemarin dan selalu berulang seperti itu. Akibatnya bohongnya numpuk berbarannya meledak, kebohongan itu bener kok. Jadi nek mau bohong dipikir dulu. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, selama menjalankan usaha, apakah ibu juga memberi manfaat kepada masyarakat sekitar? Alhamdulillah, yang saya rasakan selama ini, usaha ini kan sudah hampir 7 tahun ya. Alhamdulillah yang saya rasakan banyak mbak, karena tadi pengalaman saya tadi di jalan turun lihat sampah, akhirnya setelah itu saya coba bikin, akhirnya saya berani nekat untuk mendirikan bank sampah. Jadi di sini iya saya pengurus bank sampah. Di desa ini? Di desa ini ada bank sampah, ini kan ada RW 4 ya, di Perambatan ada RW 4, 1, 2, 3, dan 4. Kebetulan saya mendirikan di posko 3, di RW 3 saya bercek, di sini itu RW 3. Yang sebelumnya kan memang ada cuma satu di induk di desa, di balai desa itu satu-satunya bank sampah. Jadi saya gabung di bank sampah induk posko 1 pertama kali. Aku ning kono setahun. Kenapa kak aku ning kene ya, kenapa ndak aku mendirikan di tempatku saja ya, di RW ku maksudnya RW 7. Akhirnya dengan saya mohon doa restu dan door to door sama ibu-ibu rumah tangga, ya saya awali. Pertama diejek, ndak cuma diejek, Bu jenengan kurangnya opo, entuke opo engko, ndak apa-apa. Saya ndak malu karena sudah saya niati bismillah, insya Allah dengan nanti selain saya berkumpul sama orang-orang, saya juga ada hikmah di balik itu. Saya ngajak ibu-ibu untuk mengelola sampah di rumah.
setidaknya kan dari diri kita masing-masing. Akhirnya berdiri Mbak Bank Sampah sekarang sudah hampir 3 tahun. Alhamdulillah tiap bulan meningkat nasabahnya nggih. Masih aktif ya? Aktif nggih. Meskipun aku setua ini tapi semangatnya kayak wong enom lho Mbak nggih. Sampai anak-anak, maksudnya bukan anak-anak buah ya, tapi kita timnya itu mbak masih iya, anak yang baru kuliah semester 4, ada yang mau wisuda, nom kabeh, aku yang paling tua. Tidak apa-apa, tapi tidak patah semangat. Dan manfaatnya karena ini bisnis ini banyak manfaatnya, banyak yang dirasakan manfaatnya orang lain, terutama masyarakat sekitar nggih. Setelah ada bank sampah kan, ini ibu-ibu rumah tangga yang punya bekas soklin liquid, bungkus kopi ini, terus plastik-plastik kresek kita beli, dikumpulkan, nanti pas posko buka setiap bulan sekali, di minggu ketiga ibu-ibu datang, Bu ini bungkus kopi ditimbang, nanti kita beli. Saya ini stokis Mbak, stokis bungkus kopi di Kudus ini. Jadi dari mana-mana kalau ada butuh mesti ke saya. Jadi saya juga bisnis di ini bungkusnya tok. Nanti ada yang produksi sendiri gitu. Jadi kalau ditanya manfaatnya untuk masyarakat, alhamdulillah banyak manfaatnya. Daripada mereka buang sampah, dijual kan dapat cuan. Iya, lumayan bisa buat ini, beli ini lagi, iya kan. Lumayan sak renteng 5.000. Sekali jual bungkus kopi dapat 5.000 kan dapat banyak renteng. Ya lumayan lah, berarti kan ada manfaatnya untuk orang lain. Mereka sangat terbantu. Yang tadinya misalnya apa ya, kita juga ada pelatihan di sana, ada edukasi sama ibu-ibu. Yuk bikin ini yang sesuatu sebelumnya mereka tidak tahu. Alhamdulillah sekarang jadi tahu. Jadi di sisi lain saya juga harus meningkatkan kreativitas. Tapi kreativitas itu timbul ketika masalah itu ada. Iya benar. Alhamdulillah banyak sekali yang saya rasakan manfaatnya dari bisnis ini terutama ya. Meskipun hasilnya tidak seberapa, saya nilai dari manfaatnya, dari segi manfaat. Apalagi untuk lingkungan sekitar. Ya, gitu. Buatnya di mana? Di balai desa tadi. Apa nah? Kalau ini ya dibikin di rumah sini sendiri tau. Iya, ini kan produksi tangan saya sendiri. Kalau yang sama ibu-ibu itu? Yang kreasi ada di Jati. Oh, dulu. Ya ndak lah, wis biasa cedak Mbak. Kulon PLN. Ini sebelah barat Mardirai. Setiap apa? Dulunya sebelum seminggu sekali setiap hari Jumat. Sebelum corona pagi. Pagi jam 8 sampai duhur, sak bosene lah. Pokoknya project hari itu rampung pulang. Tapi selalu ganti kreasi. Misalnya hari ini bikin ini, minggu depan bikin ini, minggu depan lagi bikin bros, minggu depan lagi bikin apa. Pokoknya kreatif lah. Sangat-sangat ibu-ibu kreatif. Bawa sendiri-sendiri ya Bu dari rumah. Yang ini ya, yang bekas-bekas. Karena kita di sana kan tidak dipungut biaya. Terus yang menyediakan tempat juga, yes, alhamdulillah mau sedekah menyediakan tempat kan? Enggak sewa gitu. Enggak, misalnya kadang ya di rumah ini yang mau dikunjungi siapa? Iya, door to door. Nek kan tidak semuanya mau. Banyak orang ketamonan nek gone sempit kan juga repot kan gitu. Iya. Apalagi udah maghrib. Iya, lanjut Apakah pelayanan untuk semua pelanggan itu sama dan apakah perbedaannya? Kalau ada perbedaan ya tolong dijelaskan, kalau nggak ada ya. Kalau pelanggan, namanya juga pelanggan. Ya. Pelanggan itu kan berarti belinya bukan cuma satu kali. Ya. Mesti lebih 2 atau 3 kali, namanya juga pelanggan. Kalau pertama kali dia beli kok sudah merasa cocok, otomatis kan kembali lagi jadi pelanggan. Berarti kan mereka puas dengan hasil kita, benar nggak? Nah seperti itu. Alhamdulillah selama ini tidak pernah ada dikomplain. Yang penting kita jujur. Nah itu kuncinya jujur. Jadi misalnya saya selalu menyampaikan, Mbak, misalnya kok nanti ada keluhan seperti ini, jenengan matur aja, tidak usah sungkan. Kalau ada yang perlu diperbaiki,
di mana yang perlu diperbaiki kan memang harus ngomong apa adanya. Tuh, alhamdulillah nggak pernah ada komplain sih. Mungkin Ibu, Mm-mm. bagaimana cara Ibu menjaga loyalitas dari pelanggan? Yaitu kita menjaga kualitas produk. Salah satunya ya, menjaga kualitas produk, kita meyakinkan konsumen supaya nek iso yo langganan karo aku terus kan seperti itu, menjaga loyalitas kan. Iya. Itu apa istilahnya? Kita saling memanfaatkan dan saling bermanfaat. Bukan berarti kita memanfaatkan yang negatif loh ya. Nah, tadi menjaga loyalitas salah satunya silaturahim. Dia kan misalnya yang pembeli datang ke sini dengan sebelumnya tidak kenal, datang ke sini akibatnya kita kenal. Lain hari kita silaturahmi ke tempat yang pembeli tadi. Bisa jadi kita bawa produk ke sana, tahu-tahu kita dibeli, produk kita dibeli. Nah, itu selain meningkatkan hasil penjualan, juga menjaga loyalitas kan. Nah, seperti itu. Bisa saling menguntungkan. Saling menguntungkan, saling memanfaatkan tapi bukan memanfaatkan yang negatif loh ya. Memanfaatkan bermanfaat ya, positif lah. Seperti itu. Selanjutnya, agar suatu bisnis mendatangkan profit yang menguntungkan, bagaimana cara Ibu sebagai owner menjaga agar bisnis Ibu tetap menguntungkan? Bisnis tidak selamanya beruntung ya. Tapi terus terang saya di sini untung tidak selamanya masuk kantong saya, terutama yang barang-barang seperti ini. Saya kan punya bisnis lain yang bisa untuk makan, tapi bisnis yang ini memang alhamdulillah saya niati bukan untuk pribadi, untuk sebagian untuk orang lain yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi alhamdulillah lancar aja sih, lancar. Itu sih bahwa alamnya. Alhamdulillah tetap lancar. Untuk menjaga profitnya kita selalu berinovasi. Misalnya gawe kan seperti ini, tidak cuman gini terus. Lain kali bikin model yang seperti ini, mungkin bahannya sama, kan tidak seperti ini terus. Ya, bikin kreativitas lah. Kreativitas memang harus diasah. Ini yang baru diproses di tempat kreasi, ini bikin tempat laptop yang notebook ya, atasnya itu ada Mbak. Bentar, bagus kok kalau bahan dari ini kuat. Saya bilang yang hijau tadi kan sampai berapa tahun. Hah? Ini kan dari plastik sampah dipotong-potong kecil-kecil masuk sini tuh sama itu. Ada sampai berapa tahun? Ini Iya. itu tak globot tiap hari loh Mbak, 5 tahun kuat Mbak. Itu sudah 3 tahun loh. Awet ya Bu. Yang penting kita kotor dicuci itu bisa. Di apa Ibu? Dibungkus apa ya? Ini kan potongan-potongan tadi, lembaran kain, potongan-potongan dimasuk ke sini, terus dilipat, dijahit. Iya. Kalau mau ditekuni sih sak benernya ini ya bisa, cuman pemasarannya memang beda dengan bisnis-bisnis yang lain. Kita tadi kan apa ya, memanfaatkan barang yang tidak berguna tadi loh. Jadi mungkin dipandang orang sebelah mata, tapi saya tidak begitu sih. Yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain dan ada yang mau memanfaatkan, insya Allah tetap diminati, sampai kapanpun tetap diminati. Yang penting kreativitas itu tadi. Udah tuh. Terakhir Bu, terakhir, bagaimana cara Ibu menjaga kejujuran dalam bertransaksi dan berkomunikasi dengan pelanggan? Jujur itu harus, siapapun, dari anak kecil sampai orang tua. Jujur itu berat, tapi enak. Maksudnya enak itu, oh misalnya orang lain yang menilai ya, kejujuran itu kan orang lain yang menilai. Kalau ini bahannya A, katakanlah A, kita jualan sarung misalnya ya,
Mas sarungku iki sama-sama merek ini misalnya. Ini harganya sekian, kalau beli sana enggak usah. Kita jujur apa adanya. Ini sarungnya rodok BS, Mas. Monggo dibeli, dikurangi harganya enggak apa-apa. Kalau yang ini baru, katakan sejujurnya meskipun mereknya sama, misalnya merek GC gitu ya. Sama ini GC, ini GC. Ini masih bungkusan. Ketika bungkusan dibuka kok, Bu, ini kok ada yang sobek dikit. Meskipun sama jenengan, jangan, kita belajar jujur. Ya lo, kok digawa mulai ngerti-ngerti kan sudah sampai rumah. Lah Bu, kita ternyata sobek jenengan kok udah matur. Lah kan mendingan jujur dari awal. Enak jadi ini. Mas, ini sobek sarungnya. Yang ini masih utuh bagus. Ini tak kasih selisih harga, tapi monggo jenengan pilih yang mana. Kalau saya menyarankan ke pembeli seperti itu. Jadi katakan sejujurnya dalam hal apapun lah. Ya, itu. Nah, jujur itu lebih mujur. Insya Allah ya. Bu, terima kasih telah membantu kami dalam menjawab pertanyaan. Semoga interview sore ini bermanfaat dan jadi anak-anak yang hebat, insya Allah sukses ya. Terima kasih kehadirannya. Terus nitip salam sama Pak dosen ya. Terima kasih Pak. Saya sudah didatengin anak-anak cantik dan ganteng ini. Terima kasih. Karena tugas Pak dosen mereka datang ke sini. Alhamdulillah. Semoga semuanya diparingi sehat, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam UMKM Kerajinan Bu Hamdawati, beliau menerapkan aspek yang pertama, kejujuran dan transparansi, yaitu dengan memberitahu pembeli apabila produk tersebut ada yang cacat. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Dengan membuat kerajinan dari sampah plastik, Bu Hamdawati sudah menyelamatkan lingkungan dengan mengelolanya menjadi barang yang berguna dan menambah penghasilan masyarakat dengan membeli sampah plastik mereka. Yang ketiga yaitu menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan pelanggan. Bu Hamdawati percaya bahwa dengan menjaga silaturahmi dapat memperlancar rezeki. Kesimpulannya adalah yang pertama, etika bisnis dalam pandangan Bu Hamdawati yaitu bisnis yang dalam menjalankan selalu mengedepankan tuntunan Rasulullah. Yang kedua, menurut Bu Hamdawati, etika bisnis harus diterapkan dalam menjalankan bisnis karena dengan menerapkan etika bisnis dapat mempermudah tercapainya keridhaan dari penjual dan pembeli. Yang ketiga, Bu Hamdawati memberikan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat, yaitu menambah penghasilan masyarakat, memberdayakan masyarakat, menyelamatkan bumi dengan mengurangi sampah rumah tangga dengan mendirikan bank sampah dan mengelola sampah plastik. Yang terakhir, keuntungan dari UMKM kerajinan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sekian observasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam mengerjakan tugas ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.